welcome to Kids Life. Kembali lagi dengan aku Tia. Seperti biasa nih Bapak Ibu, kita akan membahas seputar anak-anak. Tapi aku akan membahasnya seputar pendidikan loh. Kalau kita bahas seputar pendidikan, Bapak Ibu pernah nggak sih melihat anak lagi belajar atau ngerjain PR, tapi mereka hanya diam dan terlihat lesu? Nah, yang kebanyakan orang tua lakukan adalah menghampirinya, kemudian menjanjikan untuk memberikan sesuatu yang mereka sukai, seperti makanan, mainan, atau apapun deh yang mereka suka, asalkan nilai mereka bisa bagus. Seperti di contoh ini nih. Kamu nggak belajar? Kemarin aku juga udah belajar, tapi tetap aja nggak ada yang keluar di soal ujiannya. Nggak boleh gitu, kamu harus tetap belajar supaya bisa dapat nilai yang bagus. Nggak mau Yaudah, kalau gitu kamu mau ibu beli sushi nggak? Kayak waktu kemarin itu tuh. Oke deh, nanti kita beli sushi terus jalan-jalan. Asalkan kamu sekarang belajar supaya bisa dapat nilai yang bagus. Gimana? Setuju nggak? Oke deh, aku mau. Ya deh, sekarang aku mau belajar dulu. Tapi janji, kalau aku dapat nilai bagus, nanti kita makan sushi terus jalan-jalan. Oke deh. Nah, mungkin anak-anak Bapak Ibu ketika belajar pernah mengalami situasi seperti itu ya. Dan Bapak Ibu sendiri pasti terkadang suka memberi hadiah berupa hal-hal yang disenangi anak, dengan harapan mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar. Seringkali para orang tua berpikir bahwa cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar anak sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus adalah dengan memberikan hadiah. Tapi, apakah Bapak Ibu tahu kalau ternyata ada dampak negatifnya loh dengan metode tersebut? Apa saja ya dampaknya? Lalu, metode yang baik itu seperti apa? Daripada penasaran, yuk kita tanya aja ke Kak Gita dan Kak Lia. Nah, betul sekali Kak Tia. Sebenarnya banyak dampak negatif dari metode tersebut. Nah, metode tersebut juga kurang efektif untuk anak-anak. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan di mana anak-anak walaupun udah dikasih hadiah, tapi nggak beberapa lama kemudian tuh anak tetap malas belajar dan lanjut milih untuk main games atau nonton YouTube. Nah iya Kak, aku juga pernah merasakan pengalaman yang sama. Dan ini mungkin juga menjadi kekhawatiran orang tua di luar sana. Nah, menurut Kak Gita, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Tia, aku mau mencoba menjelaskan terlebih dahulu nih terkait motivasi. Soalnya mungkin Kak Tia dan Bapak Ibu yang sedang menonton kurang paham terkait motivasi. Jadi, motivasi itu adalah dorongan yang akan memicu seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam dunia pendidikan, itu cenderung mengarah pada pencapaian prestasi akademik dan keterlibatan anak dalam tugas-tugasnya di sekolah. Nah, tapi tahu nggak sih Bapak Ibu kalau motivasi itu dibagi menjadi dua jenis loh? Nah, yaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Terus bedanya apa ya? Jadi, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang bersifat sukarela atau berasal dari dalam diri anak. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu lebih mengarah pada adanya dorongan dari hal-hal di luar diri anak. Misalnya, memberi hadiah ketika anak mengerjakan tugas atau memberi hukuman ketika anak tidak mengerjakan tugas. Jadi, jenis motivasi yang baik untuk anak tuh yang mana sih Kak? Sebenarnya, kedua jenis motivasi tersebut bermanfaat untuk anak. Hal ini terlihat dari tingkat perbedaan dari kedua jenis motivasi dalam mempengaruhi anak di sekolah, yang mana tidak terlalu berbeda. Memang motivasi intrinsik itu memiliki tingkat pengaruh yang lebih tinggi, yakni sekitar 68%. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu sebesar 55%. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi intrinsik itu lebih berpengaruh dibandingkan motivasi eksternal. Kalau dilihat dari ilustrasi di awal tadi, anak itu punya motivasi apa ya kira-kira? Dari kasus tersebut, motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak cenderung rendah. Hal ini terlihat ketika anak harus didorong terlebih dahulu oleh ibunya, baru ia mau belajar. Jadi bukan dari kemauan anak itu sendiri. Maka dari ilustrasi tersebut, motivasi yang dimiliki oleh anak itu lebih mengarah ke motivasi ekstrinsik. Menurut Lia, gimana caranya nih supaya anak bisa punya motivasi intrinsik? Sebenarnya, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh atribusi. Nah, jadi atribusi juga dapat diartikan sebagai bagaimana kita menjelaskan atau memahami sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan atribusi juga memiliki 3 aspek, yaitu stabilitas, internal atau eksternal,
dan kontrolabilitas. Nah, jadi dari contoh ilustrasi tadi kita bisa memahami bagaimana aspek dalam atribusi itu. Yang pertama, ada locus of control internal atau eksternal. Locus of control dapat diartikan sebagai tempat kontrolnya ada di mana. Apakah internal di dalam diri anak atau eksternal di luar diri anak? Seperti contoh ilustrasi tadi, anak tersebut memiliki atribusi eksternal. Ini terlihat ketika ia mengatakan kalau dia tidak mau belajar karena soal yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari. Nah, hal ini membuktikan kalau anak tersebut kurang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, ada stabilitas. Ini mengartikan apakah stabil atau tidaknya penyebab dari atribusi anak. Melalui contoh tadi, terlihat penyebab yang dijelaskan anak dipandang stabil karena anak tidak mau berusaha untuk mempersiapkan ujiannya lagi di kemudian hari. Yang ketiga, ada kontrolabilitas. Ini dapat diartikan sebagai hasil dari usaha anak dalam mengontrol dirinya. Melalui contoh, terlihat anak tidak dapat mengontrol dirinya untuk belajar lebih giat lagi dan harus ada motivasi dari eksternal dulu, yaitu ibunya yang memberi hadiah. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak dari ilustrasi tadi memiliki atribusi eksternal yang tidak terkontrol. Karena ketika diberi motivasi eksternal oleh ibunya, ia baru mau belajar. Maka dari itu, pembentukan atribusi yang positif menjadi penting banget bagi anak supaya anak dapat menciptakan motivasi intrinsik dalam mencapai prestasi. Dari kakak sendiri, ada yang ingin disampaikan nggak nih kepada para orang tua yang menonton di sana? Jadi dari pembahasan yang telah aku jelaskan sebelumnya, diharapkan Bapak Ibu bisa membantu anak dalam meningkatkan motivasi intrinsik mereka melalui dukungan serta arahan yang tepat. Maka diharapkan orang tua dapat mengutamakan bagaimana anaknya berusaha dalam belajar dan lebih memperlihatkan keberhasilan adalah suatu hasil dari usaha anak, jadi bukan hanya dari nilai ujiannya saja. Mungkin di antara penonton ini ada yang berprofesi sebagai guru nih. Untuk menemukan motivasi para peserta didik, guru dapat melakukan beberapa hal nih, seperti menemukan kesadaran kepada siswa betapa pentingnya dan bergunanya pembelajaran. Misalnya, guru memberitahu kepada siswa bahwa pembelajaran matematika penting loh bagi kalian yang bercita-cita mau menjadi guru. Guru juga dapat memvariasikan metode pengajaran, misalnya belajar sambil bermain, metode belajar di ruangan lain seperti di taman. Nah, hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam mencapai prestasi. Wah, setelah menyimak penjelasan dari Kak Gita dan Kak Lia, ternyata pembahasan tentang motivasi, khususnya motivasi dalam belajar, itu lumayan kompleks ya Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu masih ingat nggak nih tentang ilustrasi di awal yang ibunya cenderung menanamkan motivasi ekstrinsik pada anak? Pastinya masih ingat dong. Nah, sekarang kita akan melihat nih penerapan yang tepat bagi anak berdasarkan materi yang telah disampaikan pada ilustrasi berikut ini. Kamu kok nggak belajar? Kemarin aku juga udah belajar, tapi tetap aja nggak ada yang masuk di soal ujiannya. Nah, wajar kok. Terkadang apa yang kita pelajari itu nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi materi ujiannya tuh susah juga Bu, terus bikin bingung, makanya nggak aku pelajari. Yaudah, mana coba yang bikin kamu bingung? Yang ini. Oh, ini ya. Nah, kamu udah betul nih di sini, cuma kamu kurang di bagian ini. Kamu harusnya dikali dulu supaya bisa nemu jawabannya. Coba deh kamu kerjain. Oke deh Bu. Kalau kayak gini bener nggak Bu? Coba. Wah, kamu hebat nak. Kamu udah berhasil menyelesaikan soal-soal sulit ini. Kamu hebat loh. Iya nih Bu, ternyata aku harusnya tuh tetap pelajarin semua materi dan nggak mau pakai materi yang aku anggap susah. Padahal akunya aja yang mudah nyerah duluan. Oke deh Bu, mulai sekarang aku akan lebih berusaha dan nggak nyerah duluan. Oke, udah lanjut lagi ya. Oke. Gimana nih Bapak Ibu? Sudah semakin paham ya tentang apa yang sebaiknya dilakukan orang tua untuk membantu menciptakan motivasi anak dalam belajar?
Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Kak Gita dan Kak Lia, aku boleh sedikit menarik garis besarnya ya, bahwa anak perlu memiliki atribusi yang positif, karena atribusi akan menentukan usaha, sikap, dan keterlibatan anak di segala aktivitasnya, sehingga anak akan terus termotivasi dalam melakukan kegiatan apapun, khususnya di dalam belajar. Oke, pembahasan mengenai motivasi dan keterlibatan anak dalam belajar udah selesai nih. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton hingga akhir, khususnya bagi para orang tua yang ada di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi proses dan perkembangan belajar anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Kalau gitu, aku Tia pamit undur diri. See you!